dengan baik ya. Iya, Pak. Ya, Dengar, Pak. ya. Kita mulai dengan pembagian tugas yang sudah saya share kemarin itu sudah diterima semua. Halo, sudah diterima ya semua? Dina, sudah dibagikan teman-temannya? Iya, Pak. Kelompoknya sudah saya kirimkan ke grup. Iya, oke. Kalau sudah berarti sudah tahu. Ada yang tidak masuk ke dalam grup itu? Kalau tidak ada yang, kalau misalnya ada yang tidak masuk, Anda boleh nge-sub ke grup-grup yang masih anggotanya 5 orang. Jadi maksimum 6 orang. Ya, silakan. Karena saya berdasarkan absen pertama yang dibuat oleh Dina Damani kemarin itu saya bagi grup. Kita targetkan pertemuan berikutnya sudah ada yang presentasi, terutama yang awal-awal itu yang sudah saya beberapa sudah saya share bahannya. Nanti akan ada, saya targetkan satu pertemuan itu katakanlah presentasi 10 menit, tanya diskusi 10 menit, berarti 20 menit satu grup. Jadi kita punya 10 menit, berarti ada tiga kelompok lah dalam satu kali pertemuan yang mempresentasikan topiknya yang ada. Anda boleh cari di web atau di internet atau mungkin materi yang lain. Kemudian nanti setelah ini Anda buat suatu tulisan karya ilmiah, paper, dan dikumpul pada akhir dari perkuliahan ini. Sehingga saya mendapatkan suatu nilai tugas maupun praktek yang bisa saya rangkum di dalam bahan waktu presentasi, atau mungkin ada diskusi tanya jawab, kemudian PowerPoint-nya akan saya nilai juga, kemudian papernya akan saya nilai. Papernya ditulis dalam Word, ukuran A4, spasinya 1,5 spasi. Paper itu seperti yang sudah saya share nilainya, itu harus ada latar belakang atau pendahuluan, tujuan, penulisan, dan sebagainya. Kemudian ada tinjauan pustakanya, Anda bisa sharing dari daftar pustaka yang ada. Kemudian ada permasalahan, ada pembahasan. Dan terakhir ada di daftar pustaka. Dalam pembahasan inilah Anda akan membahas, berangkum tindakan-tindakan mitigasi yang dilakukan. Jadi poinnya ada 3. Jadi ada sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah kejadian. Anda tulis bahan itu. Dengan katakanlah dengan 5 orang ini, saya kira bisa Anda bagi-bagi itu. Nanti digabung jadi satu, sehingga tulisan Anda berbentuk yang bagus. Tampilannya, covernya bagaimana, kemudian pendahuluannya seperti apa, apakah sudah lengkap mempunyai latar belakang, kemudian permasalahan, tujuan penulisan, dan sebagainya. Kemudian di dalam tinjauan pustaka, apakah Anda sudah merangkum teori-teori yang ada, yang sejenis yang merupakan satu kesatuan. Termasuk di sana nanti ada undang-undang yang mengaturnya bagaimana. Dan yang tidak kalah penting adalah isinya. Isinya itu adalah pembahasannya di situ. Tindak-tindakan yang dilakukan pada saat mitigasi bencana. Boleh saja Anda definisikan bencana yang Anda topikkan, apakah penyebabnya dan sebagainya. Itu tergantung pengembangan Anda. Saya kira Anda lebih bagus
supaya aktif ini, Anda bisa bagi-bagi tulisan Anda ke dalam 5 orang tadi. Mungkin saja daftar pustaka digabung dengan tinjauan pustaka. Boleh saja. Kemudian latar belakang, Anda bisa satu orang, kemudian ditukar dengan yang melakukan pembahasan. Kira-kira itu tujuan saya. Jadi supaya efektif, saya tidak memberi materi tidak begitu banyak juga, karena waktu ini yang diperlukan adalah diskusi di antara Anda sendiri. Itu rasanya lebih efektif kuliah kita. Nanti masalah waktu presentasi, itu akan saya suruh grup kelompoknya itu mempresentasikan dulu, yang jelas nanti siapa saja anggota-anggotanya, kemudian yang berbicara kan jelas sudah tampil di layar ininya. Nah, kalau misalnya bandwidth Anda atau ininya Anda kurang atau bermasalah, boleh kirim sebelumnya ke saya. Nanti saya yang bantu untuk men-share ininya, materinya. Jadi saya yang akan sebagai operatornya, silakan. Itu alangkah lebih baiknya. Jadi sebelumnya Anda share dulu materi presentasi Anda ke saya. Nomor telepon saya boleh di-share, atau lewat korbannya boleh, Dina Damanik, silahkan. Nanti saya yang membantu men-share-nya ini supaya tidak bermasalah di dalam penyampaiannya tadi, karena kadang-kadang bandwidth Anda atau sinyal Anda di tempat Anda itu tidak bagus. Jadi kita bisa saling kontrol. Jadi boleh saja Anda awal dulu, coba-coba sinyal Anda. Kalau memang bermasalah, nanti saya yang akan cepat-cepat menge-share materi Anda. Anda tinggal berbicara saja. Kemudian masalah penilaian di dalam presentasi ini, yang mempresentasikan akan saya nilai, baik dari kelancaran membawa bahan presentasinya, kemudian penampilannya. Kalau bisa Anda hidupkan videonya, saya bisa melihat penampilan Anda. Karena ini kita kalau lewat offline, jadi di kelas kan saya bisa melihat perilaku Anda. Tapi kalau di sini ya paling tidak Anda saya nilai melalui penampilan di Webex ya. Kemudian setelah itu materi presentasi bagi seperti apa. Ya. Nah, kemudian usahakan Anda menjawab itu bergiliran. Gitu. Jadi dari pertanyaan yang ada, Anda bisa menjawab dari bergiliran. Kenapa? Yang menjawab itu akan saya beri poin lagi. Mungkin ringnya adalah sama di antara 60 sampai 80. Kemudian yang bertanya, ini akan saya tunjuk sendiri. Jadi tidak akan saya lempar begitu saja, tapi saya akan tunjuk orangnya. Nah, jika Anda dalam waktu saat ditunjuk tidak ini, nanti akan Anda menunggu giliran berikutnya gitu. Mungkin nanti ini akan saya beri tanda dulu bahwa Anda tidak siap untuk bertanya di sini. Sehingga setiap orang mempersiapkan pertanyaannya sebaik mungkin. Penilaiannya adalah bobot pertanyaan Anda seperti apa. Apakah hanya sekedar bertanya saja atau memang mendalam. Nah, untuk presenter, Anda tidak usah takut-takut menjawab masalah salah benar. Yang penting Anda menjawab dengan dasarnya. Saya kira itu teknisnya. Karena apa? Karena kuliah ini lebih efektif kalau kita memang berdiskusi. Saya hanya sebagai fasilitator saja.
kira-kira minggu depan saya kira saya sudah targetkan, jadi hari Rabu itu sudah ada yang presentasi. Halo Pak, izin Ya. masuk. Iya, silahkan Dina. Pertemuan mitigasi itu hari Senin sama hari Jumat, Pak. Oh, hari Senin ya, bukan hari Rabu ya, saya salah ini. Hari Senin ya. Senin bisa, ya pokoknya pertemuan berikut kita sudah mulai jadwal presentasi. Hari Senin. Target adalah 1 kali pertemuan itu ada minimal 3 supaya cepat. Tapi kalau diskusi berlanjut, silakan, saya tidak membatasi waktunya, nanti kan bisa kita di pertemuan berikut. Ada lagi yang kira-kira untuk tugas ini? Halo Pak, izin bertanya lagi. Iya, silahkan Dina. Untuk paper dan PPT yang bakal dipresentasiin setiap kelompoknya itu tidak harus dikumpulkan ke Korma dulu kan Pak? Tidak, silahkan Anda ini kan nanti akhir semester, mau akhir semester itu mau ini, saya akan menginstruksikan mengumpulkan lewat Korma nanti, paper dan bahan presentasi yang sudah dipresentasikan itu. Ya, kan nanti waktu presentasi mungkin ada perbaikan, ada komentar yang bisa Anda untuk perbaikan bahan presentasi Anda. Di sana nanti setelah itu Anda menyusun papernya, jadi menyusun tulisan pada akhir semester ini sebelum ujian UAS-nya Anda kumpulkan ke Korma dulu, nanti Korma kumpulkan ke saya, gitu. Supaya lebih alurnya lebih. Nanti kan saya umumkan batas pengumpulannya, tanggal berapa. Begitu. Kira-kira seperti itu, Dina. Untuk sekarang nggak usah ke Korma dulu, karena nanti kan ini hanya berupa draft dulu yang Anda harus presentasikan. Nah, nanti mungkin ada masukan dari audiens, dari rekan-rekan Anda maupun dari saya, misalnya Anda kurang gini loh, kurang gini. Bisa Anda tambahkan di dalam presentasi Anda. Ada lagi mengenai tugas ini? Kalau tidak ada, saya sedikit menyinggung materi yang sudah saya siapkan. Nanti saya share ke Dina ya, karena saya tadi lupa men-share-nya. Saya sudah siapkan materinya. Sebentar. Sudah dilihat ya? Sudah Pak. Oke. Saya ingin membahas sedikit materi mitigasi bencana, masalah biasanya yang kita di pesisir dan perairan itu terkait dengan gelombang tsunami, banjirop dan sebagainya. Kita tahu bahwa, nah ini kita ambil dari KKP, itu potensi wilayah pesisir itu sangat besar sekali, sehingga masyarakat
banyak yang berdiam di pesisir karena potensi ekonomi yang tinggi di sana, baik sebagai perikanan tangkap, industri dan sebagainya. Ini sudah sering. Jadi kemudian sering juga terjadi di sana adalah tumpang tindih pembangunan di pesisir itu. Jadi konflik kepentingan sering sekali terjadi. Misalnya antara kepentingan investor pengembangan wilayah dengan para pemukim tradisional di sana. Sehingga perlu dilakukan suatu penataan. Terus sebentar. Kita lanjutkan dari ADATEL. Sehingga rentan sekali di wilayah pesisir ini terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencana. Kita tahu bahwa sering sudah kita ini tidak kita pungkiri dan setiap mata kuliah kira-kira yang menyangkut masalah oceanografi sudah tahu Indonesia, jadi kepulauan Indonesia itu berada di antara 3 lempengan yang saling menjepit. Jadi Indonesia di lempeng Asia, jadi lempengan Eurasia, itu didesak dari selatan, itu oleh lempeng Indo-Australia. Kemudian dari timur, itu oleh lempengan Pasifik. Sehingga akan terjadi patahan-patahan di antara lempengan itu. Jadi kita tahu bahwa daratan di bumi ini itu terdiri beberapa kontinental. Jadi di kontinental shelf-nya, jadi dari lapisan kontinentalnya inilah terjadi desakan-desakan. Nah, di sanalah potensi dari karena dia mengandung saling desak itu mengandung energi, sehingga energi ini tentu harus dilepaskan. Nah, pelepasan energi ini biasanya melalui gempa yang terjadi. Nah, apabila pelepasan ini besar, dia akan bisa menyebabkan terjadi kelongsoran di bawah permukaan laut. Longsoran inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadi perpindahan massa air yang cukup besar. Jadi pindah mendadak dari massa air yang cukup besar. Sehingga pada saat itu akan menimbulkan gelombang tunggal yang bergerak dari permukaan sampai ke dasar laut. Jadi semua partikel air itu bergerak. Lain halnya dengan gelombang-gelombang yang biasa yang kita sering disebut dengan gelombang angin, itu pergerakan partikel airnya hanya sampai di setengah dari panjang gelombang itu. Tapi kalau gelombang tsunami itu semua massa air akan dipindahkan atau akan bergerak secara bersamaan. Jadi awal mulanya dia akan menarik semua massa air itu ke dalam patahan itu. Setelah itu akan ada balikan energinya. Pembalikan energi inilah akan menimbulkan gelombang yang merambat ke setiap arah, ke segala arah. Jadi di segala arah. Nah, patahan patahan yang terjadi itu sangat dekat dengan kepulauan Indonesia, terutama di pantai selatan, Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian di pantai timur dari Irian Jaya, kemudian Maluku dan sebagainya, Sulawesi. Inilah yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami itu.
gelombang tsunami ini akan merambat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi sesuai dengan di mana ditimbulkan di mana titik kedalaman yang dia timbulkan. Jadi C sama dengan cepat rambatnya itu adalah kalau dari gelombang di laut dangkal itu langsung bisa dihitung akar dari gravitasi kali kedalaman. Nah, kalau bisa bayangkan jika kedalaman tsunami ini terjadi di 1000 meter kedalamannya. 1000 meter berarti meter per detik. Kemudian gravitasi yang apa pembulatannya 10, berarti kan akar dari 10.000 meter per detik. Kemudian berversi ke dalam ini akar 10.000 adalah berapa jadinya? 100 kali 100 ya. 100 meter per detik. Atau kira-kira sama dengan 360-an kilometer per jam. Itu hampir sama dengan kecepatan pesawat pada saat take off. Ya, kecepatan pesawat take off. Jadi sangat cepat sekali. Kecepatannya sangat tinggi. Itu tergantung kedalamannya. Bayangkan C akan kita. Nah, inilah yang akan merambat ke pantai dan kita tahu pembekalan energi yang dikandung oleh gelombang itu mempunyai hukum kekekalan energi. Jadi dengan di kedalaman 1000 meter itu misalnya dia hanya menyebabkan tinggi 1 meter, tapi begitu di darat dia akan bisa mempunyai tinggi sekitar hampir 10 meter sampai 20 meter. Kenapa? Karena cembungannya semakin tajam, semakin tinggi gitu. Nah, kita tahu bahwa gelombang itu merambat, berubah kedalamannya dan tingginya sesuai dengan kedalaman. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan potensi terjadi bencana di pantai. Di samping itu, jadi gempa akan menyusul dengan gelombang tsunami dan suatu saat karena ada pelipatan, ada pergesekan antara lempeng, maka akan di pulau itu sendiri, di Kepulauan Indonesia itu banyak terjadi cincin-cincin api. Itu potensi-potensi magma yang saat ini juga akan meletus. Jadi kita berada di suatu lempengan yang labil, kecuali kelihatan Kalimantan yang agak ini. Jadi hampir setiap pulau dari Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, hingga labil. Nah, kapan terjadinya? Nah, ini yang kita tidak bisa prediksi. Belum ada suatu teknologi maupun perahu yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa itu dan menimbulkan gelombang tsunami. Cuman di beberapa tempat sudah dilakukan deteksi dini terhadap yang mengoperasikan adalah dari Badan Meteorologi, Geofisika, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Dari BMKG nanti kalau terjadi gempa dan apabila juga terjadi tsunami, dia cepat-cepat sudah men-share-nya di HP ataupun di media massa lain. Jadi kalau dicatat di sini sejarahnya, di sumbernya dari almarhum Bapak Subandono dan Budiman, itu dari 1600 tahun 1600 sampai September 2012 terjadi 110 tsunami di Indonesia. Artinya kita tidak asing dengan ini. Cuma masalahnya beberapa tingkat bahayanya masih bervariasi. Tapi perlu kita waspadai. Nah, karena juga kenaikan permukaan air laut juga akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim juga akan menyebabkan terjadi perubahan
naiknya permukaan air laut, kemudian bleachingnya ini. Sehingga kalau kita lihat juga dari daerah ini, pelayaran es Greenland juga semakin mengecil. Kenapa? Kenaikan muka. Nah, ini beberapa tindakan dampak perubahan iklim di pesisir dan pulau kecil akibat dari perubahan iklimnya. Jadi genangan di lahan rendah dan rawa, erupsi pantai, gelombang ekstrim dan banjir, intrusi air laut ke sungai dan air tanah dan sebagainya. Itu terjadi beberapa perubahan karena akibat pemanasan global. Nah, seberapa dampak pentingnya itu kita lihat dari lingkaran-lingkaran yang ada di bawahnya ini. Contohlah katakan genangan di lahan rendah dan rawa. Jadi merubahnya juga dampaknya ya tergantung dari morfologi pantai juga akan berubah. Jadi perubahan dari pantai dan sebagainya. Kemudian ekosistem alami juga berubah. Pemukiman juga akan terkena. Ada banjir rob dan sebagainya. Kemudian infrastrukturnya juga kena, perikanan juga, pertanian dan sebagainya. Itu kena, itu kira-kira seperti itu. Pariwisata baharinya juga akan kena kan, kena ada erosi dan sebagainya. Nah, kalau erosi pantai, yang kena morfologi pantai, pemukiman, infrastruktur, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Itu kira-kira yang selanjutnya agak sama. Kemudian ini adalah kenaikan muka air laut, jadi dari 5 sampai 10 mm per tahun. Sehingga terjadi beberapa yang dulunya tidak kena pengaruh banjir akibat air pasang, sekarang sudah kena di banjir rob dan sebagainya. Nah, ini kemudian erosinya ini, jadi yang awal mulanya tidak terjadi erosi menjadi erosi. Tapi juga karena keseimbangan, pasir-pasir di pantai juga akan mengenap di tengah laut, sehingga juga terjadi pendangkalan batimetri dari lautan. Ini ilustrasi dari banjir rob yang terjadi. Yang kalau gambar kiri itu sebelum terjadinya kenaikan muka air laut, jadi SLR itu sea level rise, menaikkan muka air laut. Nah, sesudah sea level rise, dia akan menjadi banjir di sana, muka air meluap. Gelombangnya akan semakin tinggi, muka air lautnya akan semakin tinggi juga, muka air rata-rata. Sehingga pembendungan air dari wilayah daratan maupun kondisi itu akan terjadi. Demikian pula kondisi air tanah di dalamnya. Jadi ada beberapa muara yang sedimentasi sehingga terjadi kenaikan juga muka air. Ini bukti-buktinya yang dulu tidak pernah kena banjir sekarang menjadi banjir. Nah, ini adalah dampak secara teknisnya. Jadi yang dulu bangunan pantainya tidak dilimpasi oleh air, jadi tidak overtopping, sekarang menjadi overtopping. Ini kelihatan beberapa kejadian yang didokumentasi akibat kenaikan muka air laut banjir rob itu. Nah, beberapa juga terjadi perubahan iklim karena mangrove juga makan mati. Karena ini tidak perlu penting, nah masih konsep. Sehingga nanti di dalam ilustrasinya itu ada pemetaan. Jadi ini adalah pemetaan potensi tsunami di Provinsi Bali. Tanda-tanda yang merah itu adalah tanda-tanda yang sangat riskan sekali dengan bahaya tsunami pesisir di situ. Baik dia tsunami maupun gempanya di situ. Baik di wilayah utara yang terjadi kelipatan naik maupun di daerah selatan yang menjadi kelipatan turun. Jadi gempa itu bisa dari sisi pantai utara juga bisa, di pantai selatan. Nah, di daerah kaki Pulau Bali
terutama adalah Tanjung Benoa, kemudian daerah bandara, Pemogan, Sanur dan sebagainya itu sangat berpotensi terjadi tsunami. Yang akan kita ilustrasikan, ini misalnya ada daerah patahannya, itu dimodelkan terjadi gempa di sana, terjadi gelombang menimbulkan tsunami, sehingga terjadilah ini tsunami-nya kecil, kemudian menyebar, sehingga dalam waktu sekitar 45 menit sudah sampai di pantai. Kira-kira ilustrasi di tendang-tendang di berapa besarnya, jadi dia dari yang kecil kemudian menjadi besar. Ini adalah datanya. Ini beberapa kondisi akibat muka air laut naik. Di erosi terjadi, beberapa pantai sudah habis. Ini akibat dari sea level rise ya. Ini gelombang tsunami dampaknya. Ini adalah di Aceh 2004 dan kerusakan daerah pantai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bencana pesisir ya, bencana pesisir. Itu ada beberapa, jadi bencana pesisir itu banjir rob, kemudian intrusi air laut, tsunami dan sebagainya.